gitu di badannya. Oke, ini berarti ibunya nggak tahu ada gini-ginian selama ini tuh dia nggak nyadar kalau susuknya ini justru bisa ngundang. Bisa mengundang dan mengubah manifestasi jadi bentuk-bentuk binatang, bentuk-bentuk jin dan seperti itu. Jadi ini sayang sekali. Jadinya kamu ini sebenarnya saya boleh bertanya ya Bu Mia. Ibu Mia masih dalam status hubungan perkawinan nikah sirih dengan sang dukun. Kamu sebaiknya coba untuk menetralisir semuanya deh. Sebaiknya untuk berpisah atau seperti apa dengan sang dukun, kemudian hidup normal, cari yang baik, kemudian tinggalin ini semua. Ini semua dibuang ke laut atau nggak dibakar. Kalau ini sih minta dikasih kembali. Dikembalikan ke orang. Iya, ini minta dikasih kembali. Aku udah mau ngasih sih, makanya aku kesini dulu. Aku udah bilang mau aku kasih. Kalau yang aku dikasih itu semakin kesini aku jauhin, dia semakin ngejar aku. Mungkin karena susuknya itu kali, Roy. Iya, karena susuknya. Susuknya masih bisa dibuang, dilepas gitu. Apa ini barang-barang ini? Susuknya itu tuh bisa dilepas justru satu persatu, tapi bukan hal yang gampang ya untuk melepas susuk sebenarnya. Satu hari ini satu kelar langsung selesai semuanya. Melalui perbuatan-perbuatan baik biasanya susuk itu akan copot sendiri, dan melalui perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan terpuji dan segala macam itu akan menetralisir. Tiba-tiba susuknya keluar, tiba-tiba ini keluar kayak itu. Dan satu hal yang perlu pemirsa juga tahu bahwa susuk itu juga bisa di ronsen loh. Ada ahli forensik, jadi bisa memang betul jika dipasangkan seperti itu. Ada banyak besi-besi yang tertanam seperti itu. Ada besi-besi kecil. Kayak emas itu kan sebenarnya logam ya. Jadi bisa, kalau kamu udah bersih banget, kamu coba cek untuk rongsen panoramik kayak gigi itu. Jadi kamu lihat apakah masih ada yang tersisa atau tidak panoramik. Oh, itu kelihatan. Itu ya? akan kelihatan. Pastinya itu akan kelihatan. Tidak akan pernah bisa, karena benda logam tidak akan pernah bersatu dengan kulit. Seperti itu. Yang dipasang itu kan kecil-kecil gitu kan, yang tipe zaman dulu kan, yang emas kecil. Saya minta satu air bidara di sini. Air bidara. Iya, air bidara. Air bidara itu apa ya? Air semacam daun kelor, tetapi temennya daun kelor, jadi bidara. Ini Untuk gunanya menetralisir hawa-hawa negatif di rumah maupun orang lain. Tetapi saya menetralisir saja, tetapi tidak membuang susuknya. Susuk itu harus dibuang oleh sang dukun itu sendiri. Terima kasih. Tidak. Kamu cuci tangan di sini. Aku nggak bisa, Kak Ray. Kenapa? Aku nggak mau. Nggak mau? Iya. Nggak Aku mau? pingsan nih. kenapa nggak mau, Bu? Kenapa nggak mau? Ya nggak bisa aja. Nggak bisa? Maksudnya? Pantangan atau? Nggak tahu juga ya, kalau daun kelor aku paling hindarin itu. Ini kayak bidara bukan kelor, sama aja. Sama ya? Kenapa Ibu? Jadi motivasi kamu datang ke sini bukannya untuk melepaskan susuknya? Aku sih mau dilepas gitu, cuman takutnya nanti efek yang lain. Enggak, sama sekali. Ini netralisir. Kalau nggak pengaruh di badan aku nggak apa-apa. Cuman kan dulu aku pernah dibilang, Hah? Pernah apa? pernah dikasih tahu, lu jangan kena ini, jangan kena itu gitu. Kalau enggak akan muncul ular loh di sana. Sama dukun. I guess. Itu Jadi- kalau Iya. Apa sih namanya? Jadi nggak mau, Kak? Antinya. Pantangan. Pantangan, I see ya. Nggak apa. kalau misalnya kena gimana? Nggak apa-apa sih. Apa yang akan terjadi? Ya kurang tahu ya, karena aku dulu dikasih Cobain. tahu gitu. Percaya sama saya. Itu supaya Segala apa? sesuatu yang bersih akan kembali bersih. Mencuci tangan adalah satu kebiasaan kita lah ya. Kalau misalnya bukan ritual, tetapi kita setiap kali ke kamar mandi juga cuci tangan, setelah makan juga cuci tangan, segala macam cuci tangan. Ibaratnya ini kamu sugesti dalam pikiran kamu, cuci tangan adalah iya
untuk membersihkan tangan. Seperti itu aja, jangan dianggap terlalu kamu takut ini, takut itu. Segala sesuatu ketakutan ada di sini, Iya. Ibu Mia. Dah, sekarang bismillah. Bu baik-baik aja Bu. Bismillah Bu. Niatnya kan baik. Ya, Itu untuk membersihkan semua susuk yang ada di. Iya, betul sekali. Sebenarnya sih masih harus berulang-ulang mandi terus daun bidara, daun kelor, daun bidara, daun kelor, mandi terus berulang dan terus berulang. Itu sih sebenarnya, sehingga yang cacing-cacing atau ulet-ulet atau bahkan ular itu sehingga tidak muncul nih. Soalnya saya gambarnya bentuknya ular ya di sini. Dingin sekali loh udara di sini ya sekarang ya, tiba-tiba ya malam. Harus tekadnya harus kuat. Saya tuh belum dapet. Intinya saya ngeliat kamu tuh, kamu belum mau untuk dilepasin semua lah. Ibunya kepengen nggak untuk Kalau bersih? susuk ya, aku mau lepas semua. Tapi kan itu katanya kalau yang masang harus dia yang Lepas. kayak gitu aja. Setahu aku gitu ya. Kemarin juga udah sempet ini mau dipulangin, tapi aku belum sempet kesananya. Ada yang aku udah lupa, ada yang masih aku ingat. Saya pengen semuanya dibalikin ya. Kayak gitu-gituan tuh udah nggak penting menurut saya. Iya sih. Dibalikin ke orangnya. Iya, Ibu yang tahu ngasih. tempatnya. Kalau yang ini aku tahu. Yang nggak tahu adalah Yang nggak tahu ini sama ini. itu nggak tahu ibu di mana. Dia mungkin udah pindah soalnya. Kalau nggak tahu gitu gimana Roy? Dibuang ke laut. Bisa jadi. Harus rela. Soalnya nih ya, dalam penerawangan Roy ngerasa masih ada ganjelan-ganjelan di Ibu Mia gitu. Ibu Mia masih kayak, aduh sayang nih. Aduh nggak mau nih. Jadi masih setengah hati Aduh, gitu masih, Roy. iya setengah hati. Lihat aja cacingnya tuh semua pada muncul kan gara-gara tekad kamu tuh masih setengah-setengah. Bahkan saya tadi mendengar, saya juga nggak tahu nih, itu hal yang kamu udah dikuasain oleh makhluk astral jin gitu loh sebenarnya. Bahkan tidak bisa ngontrol ada kayak gini-ginian muncul di dalam tubuh kamu. Bahkan kalau saya berani bisa jadi kamu, saya akan lepasin semuanya. Saya takut di dalam usus saya mungkin ada bentuk cacing yang banyak ketika saya di rongsen. Kalau udah manifestasinya seperti itu. Entah kamu punya masalah dengan perut atau tidak, saya tidak tahu. Semoga mudah-mudahan ini hewan-hewan ini nggak ada di dalam perut kamu ya. Roy, ini kan supaya maksudnya Ibu Mia ini masih setengah hati untuk mau melepas semuanya. Masih Supaya setengah lebih hati. meyakinkan lagi dan juga semuanya emang kita yakin kalau ini akan dilakukan sama Ibu Mia. Gimana kalau ini kita sita aja semua biar kita sendiri yang ngebuang ke laut. Jadi Ibu Betul Mia, sekali. Ibu Mianya ikhlas. Kalau ini benar-benar kita buang. Kalau ada yang diminta saya ambil. Karena dia bilang kalau udah nggak berguna di kamu kembaliin aja gitu. Harus ada yang harus dibalikin gitu. Iya. Yang mana kira-kira yang harus dibalikin? Itu sekonde. Iya, ini harus dibalikin. Ini sebenarnya harus dibalikin. Ini yang enggak. Ini enggak. Itu enggak. Ini sama ini harus dibalikin. Ah, oke. Karena kan saya yang minta. Jadi saya yang harus kembaliin. Lebih baik dibalikin sama dirinya dia sendiri, lebih aman. Tidak mencelakai orang. Jadi kalau misalnya kita yang sita, takutnya beberapa kru dan teman-teman kita yang celaka juga. Karena ini aja baru dibongkar sedikit masalah kehidupan kamu, cacing udah keluar. Apalagi orang yang menyitanya ya. Bisa mati tewas tabrakan kena bus kali ya, digiles. Gimana ya? Aku mimpinya kayak gitu terus. Hah? Gimana mimpinya Bu? Boleh ceritain nggak ke Roy? Ya, 3 bulan kesini ya. Lihat orang kayaknya kayak model entah sugis entah apa ya. Makanya saya selalu bilang, aduh jangan sampai. Tabrak bus Iya, kegiles apa? sampai Iya. Makanya itu udah bahaya kan. Aku Iya. juga agak takut. kamu naik motor kan tuh dan kegiles gitu kan sebenarnya. Iya, tapi makanya aku selalu hindari
naik motor atau apa. Jadi kayak orang Takut parno sendiri. Iya. Bu, Saya lihat itu sih. ibu ini yakin mau dilepas semuanya. Karena yang ibu lakuin itu, ibu itu pakai susuk untuk mengambil hati laki-laki, bukan cuma ambil hatinya, menguras uangnya, bahkan bisa mencelakakan orang lain loh, Bu. Itu khusus. Iya. Ini ibu beneran mau buang gak nih? Kalau yang diminta aku Balikin? kasih. Iya, balikin. Karena aku juga nggak mau beresiko di aku. Mau bener-bener bersih? Iya. Yakin? Karena Ini- udah Dalam mimpinya gitu, Roy. Dalam mimpinya dan akan terjadi kalau memang jinnya itu benar-benar pengen nyawa. Soalnya gini, setiap benda-benda magic, black magic itu pasti akan ada tumbalnya. Pasti tidak akan ada negosiasi. Dan terakhir saya lihat di Ibu Mia sangat kuat sekali. Oh my god, itu cacing yang masuk ke gambar saya. Dan sangat memungkinkan sekali nyawanya Ibu Mia yang tabrakan dan dilindes sampai keluar semuanya. Jadi tumbal sendiri. Jadi maksudnya? tumbal sendiri. Ya, jadi apa yang dilakukan akhirnya kena sendiri berbalik. Ini aja udah kelihatan seperti ini, apalagi ntar ya. Secara logika ya saya. Sekarang saja sudah seperti ini, apalagi nanti 2 bulan kemudian. Segera ya, Ibu Mia. aku ini udah 8 bulan kesini ya, aku udah mulai ngurangin sama masa bodoh lah. Yang ada pantangannya itu udah aku ajar-ajar. Kayak tadi Ibu Wah. sempat ragu tuh tentang cuci tangan. Iya, karena aku takutnya kena itu aku jatuh gitu kan, kayak pingsan gitu nggak kuat. Takutnya. Tapi ini enggak kan? iya enggak. Ada sebagian makanan yang dipantang juga udah aku makan. Seperti? Kayak aku nggak ada kayak ketan, aku nggak boleh pisang, terong gitu. Itu udah aku makan. Sebagian ada yang mungkin udah lepas. Gimana kan. kalau saya tantang kamu dengan air ini Roy. untuk ke muka? Kalau ke muka sih nggak apa-apa. Gak ngerasa apa-apa kan? Dingin. Enggak sih, cuma dingin aja. Ya, bagus. Oh, Roy. Pusing. Kayak disiram air es. Kayak disiram air es. Ya. Dingin, Dingin. maksudnya. Ibu nggak apa-apa kan? Susuknya kan ada di muka ya. Kalau saya cuci muka, kalau kamu cuci muka itu dengan itu dan dilakukan terus-menerus, bukankah akan hilang ya? Iya, kalau yang di muka aku emang mau ilangin. Semua juga aku mau ilangin. Cuman aku kan gitu. takut efek sampingnya aja. Gak ada. Justru kalau pakai itu, efek sampingnya akan lebih dahsyat lagi tadi. Bisa muncul hewan-hewan yang aneh banget. Bau amis. Pantesan dari tadi awal saya mencium bau amis ya. Bau amis banget. Ternyata dari binatang ini ya. Oke, terakhir Roy, ada yang mau disampaikan buat Ibu Mia? Semoga hari ini dengan kemunculan jin-jin dan para makhluk halus arwah-arwah ini bisa buat kamu berpikir ulang ya. Kalau ini bahaya, black magicnya, ilmu hitamnya, ya. Saya kasih kamu kesempatan lah. Saya tidak akan menyita untuk hari ini karena saya lihat kamu nggak rela ke saya, gitu. Jadi saya bisa baca pikiran kamu. Dia tuh nggak mau saya ambil. Nggak mau sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak mau diambil di barang-barangnya. Bukannya nggak mau diambil, takut aku Takut, ada ya. resiko di aku. Karena awalnya kan aku udah ngerti. Oh. Ini loh ini yang harus dipulangin. Takut ada ya aku tulahnya lakukan. atau Iya. seperti itulah ya. Rama ada yang mau disampaikan nggak buat Ibu Mia? Enggak sih, cukup jelas. Ibu cantik, ngapain pakai gituan, Bu? Pede aja. Bu Mia kan
Ya sekarang udah ngelepas semuanya. Mudah-mudahan benar-benar yakin untuk menjalankan ke depannya, nggak perlu pakai susuk-susuk lagi. Apalagi pasang susuk karena Iya. iri, karena kecewa, Pengen kayak temen-temen. karena pengen kayak teman-teman. Jadi akhirnya malah hal-hal buruk bisa terjadi sama hidup Ibu Mia sendiri. Dan gak gampang ngelepasnya, harus ada ini, ada itu, Iya. ritual, ya ada usaha lagi yang harus dilakuin kan Bu. Itu aneh banget, spidolnya ada rambutnya. Aduh. Ibu Mia, ini boleh dibawa semuanya, silakan. Dan Spidolnya Ibu, ada rambut itu. Ibu boleh ambil, Benang-benangnya rambut. Ibu boleh ambil semua. Dan jangan lupa ini seperti yang tadi udah dijanjiin ke Roy, ini harus dikembalikan. Dan yang nggak tahu harus kembalikan di mana harus dibuang. Mudah-mudahan kedepannya hidup Ibu Mia akan lebih baik lagi tanpa harus menggunakan susuk-susuk. Dan jangan lupa dengan yang nikah siri itu ya Bu. Iya. Ya. Semoga bisa lepas ya. Tapi itu kayak kalau yang dikasih itu aku jadi bingung deh Kak Roy. Kenapa? Karena semakin aku jauhin dia semakin posesif Semakin sama deket, aku. semakin ngejar. Iya, makanya itu kan karena sang dukun memang proses kerjanya seperti itu. Berarti mungkin kalau misalnya emang Ibu merasa bisa bahagia ya jangan cuma nikah siri gitu karena kan. Enggak lah, aku nggak bahagia karena dia juga istrinya udah. Oh udah punya istri, udah punya keluarga. Udah mau 3. 3 istrinya. Istrinya tiga. Iya, 3 sama aku. Oh, kamu yang ketiga, Bu Mia? Aku malah justru yang pertama. Oh, kamu yang pertama. Oh jadi semua dinikahin. Iya, Dari pasiennya juga Itu atau? ketinggalan kain merah. kurang tahu juga deh. Nggak tahu itu pasien atau bukan? Yang 2. yang kedua pasien. Yang ketiga? Yang ketiga kayaknya anak dia sama dia. Mungkin juga Udahlah, anak berobat sudahi sama dia. aja lah. Kalau saya Iya, jadi udah. ibunya udah nggak mau. Ya. Mungkin bisa diomongin baik-baik Ibu Mia, bicara, minta ketegasan dan bisa mungkin keluarga pasti mendukung apa yang Ibu Mia putuskan ya kan, bagi untuk urusan pernikahan seperti ini ya, Bu ya. Jangan lupa Bu, susuk-susuk. Hah? Apa sih? Apa? What? Ya udah Ibu Mia terima kasih udah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa cerita lagi ke kita. Kita tunggu kabar terbarunya seperti apa, ya. Terima kasih Ibu Mia. Ibu boleh meninggalkan Menembus Mata Batin. Terima kasih. Iya. Iya. Maaf ya. Makasih, Bu, ya. Iya, Baik. sama-sama. Makasih ya Bu. Ada sebuah harga yang harus dibayar dalam setiap perbuatan. Jika kebaikan akan dibayar dengan kebaikan, maka keburukan tak luput dibayar dengan keburukan. Orang yang bercerita mengenai pengalamannya di Menembus Mata Batin kali ini. Ada yang memasang susuk Iya. dan juga ada yang mengirimkan santet. Iya. Ya, gimana Roy? Saya benar-benar kehilangan kata-kata saya. Saya melihat banyak penampakan. Ini kan termasuk penampakan ya, dan saya lumayan luar biasa kaget dan terpukau dengan adanya kejadian ini. Bahkan kalau mereka tidak menghentikan ini, mungkin bisa bahayanya lebih besar gitu. Itu sih dari saya poin yang saya dapat hari ini. Mbak Rahma mungkin ada yang ingin tambahkan? Iya sih takut ya. Pasti ada efek-efek yang seperti apalagi kalau black magic atau ya yang seperti itulah baiknya dihindari. Baiknya dihindari tentunya. Dan saya juga lihat partisipan pertama dan partisipan kedua sama-sama punya cerita yang sama ya. Sedikit sama tentang ilmu hitam. Karena iri, karena dendam, akhirnya menggunakan ilmu hitam tadi dan akhirnya justru malah dia mendapatkan akibatnya gitu. Iya. Dampaknya buat hidupnya dia malah merugikan ya. Malah merugikan. Malah yang partisipan kedua kalau terus dilakukan terus, ini aja udah perwujudan ulat. Bahkan nanti bisa saya menuliskan. Serem. Aduh, oke. Kalau gitu terima kasih Roy Kiyoshi. Iya. Terima kasih Rahma Azari Iya. yang sudah hadir pada malam hari ini.